Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Febriansyah, NPM 2151040202. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aset tetap untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini pengertian aset tetap atau aktiva tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya, aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu setahun. Pengertian aset tetap menurut para ahli yaitu aktiva berwujud yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan normal perusahaan. Karakteristik aset tetap. Biasanya karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi diantaranya sebagai berikut. Dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan kehausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Yang kedua, memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Klasifikasi aset tetap. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Yang kedua, inventaris. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya, inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Metode penyusutan aset tetap. Agar revaluasi aset tetap tidak berbeda-beda pada tiap perusahaan, maka Anda harus melakukan metode penyusutan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut ini beberapa cara menghitung penyusunan aset tetap. Yaitu yang pertama, penyusutan garis lurus. Apabila menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka harus menentukan beberapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Rumus penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut, yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurang nilai residu aset atau umur pemakaian. Yang kedua, penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus, penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya, nominal biaya penyusutannya lebih besar hingga 2 kali lipat. Yaitu rumusnya, biaya penyusutan sama dengan biaya aset kali berapa persen depresiasi ganda. Untuk yang ketiga, yaitu penyusutan saldo menurun tunggal. Meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode saldo menurunkan ganda kerap tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu, sebagai opsi kedua, Anda dapat menerapkan metode penyusutan saldo menurun tunggal dengan rumus sebagai berikut, yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persen depresiasi tunggal. Yang keempat, yaitu penyusutan jumlah angka per tahun. Selanjutnya, cara perhitungan aset tetap adalah metode penyusutan jumlah angka per tahun. Metode ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu biaya penyusutan sama dengan umur pemakaian dikali biaya aset dikurang nilai residu atau jumlah angka per tahun. Yang kelima, penyusutan satuan hasil produksi. Anda dapat mengetahui perkiraan nilai depresiasi berdasarkan total barang yang diproduksi. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu
Biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi atau total produksi usia ekonomis dikali biaya aset dikurang nilai residu. Selanjutnya yaitu perolehan aset tetap. Aset tetap bisa diperoleh dengan cara mulai dari pembelian aset, sistem barter, surat berharga hingga donasi. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu pembelian tunai. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset dapat dipakai. Yang kedua yaitu ditukar dengan surat-surat berharga. Salah satu cara perolehan aset tetap adalah melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Yang ketiga, yaitu diperoleh dari hadiah atau donasi. Selanjutnya, cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Contoh aset tetap yaitu aset tetap dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya tentu berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing. Namun, pada umumnya yang menjadi aset tetap adalah tanah bangunan, mesin produksi, gedung perkantoran, mobil perusahaan, furnitur seperti sofa, perangkat komputer, hingga alat dan mesin produksi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pengelompokan aktiva tetap. Aktiva tetap dikelompokkan karena memiliki sifat yang berbeda dengan aktiva lainnya. Kriterianya terdiri dari berbagai jenis barang, maka dilakukan pengelompokan lebih lanjut atas aktiva-aktiva tersebut. Pengelompokan itu tergantung pada kebijaksanaan akuntansi perusahaan masing-masing, karena umumnya semakin banyak aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin banyak pula kelompoknya. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, tergantung pada sifat dan bidang usaha yang diterjuni perusahaan tersebut. Ini sering merupakan suatu bagian utama dari aktiva perusahaan. Karenanya signifikan dalam penyajian posisi keuangan, nilai yang relatif besar serta jenis dan bentuk yang beragam dari jenis ini menyebabkan perusahaan harus berhati-hati dalam menggolongkannya. Dari macam-macam aktiva tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut. Yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan lain-lain. Menurut Sofyan Safri, aktiva tetap dapat dikelompokkan dalam berbagai sudut, antara lain sebagai berikut. Berdasarkan sudut substansinya, yaitu yang pertama, tangible asset atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Yang kedua, intangible asset atau aktiva yang tidak berwujud seperti goodwill, paten, copyright, hak cipta, franchise, dan lain-lain. Berdasarkan sudut disusutkan atau tidak, yang pertama yaitu depreciated plan asset, yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti building atau bangunan, equipment atau peralatan, machinery atau mesin, inventaris, jalan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu undepreciated plan asset, yaitu aktiva yang tidak dapat disusutkan seperti land atau tanah. Perolehan aktiva tetap dan contoh cara pencatatannya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana cara memperoleh aktiva atau aset tetap. Yang pertama itu pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan
Untuk memperoleh aset termasuk harga tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap dipakai. Apabila dalam pembelian aset ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang apakah potongan itu dapat atau tidak. Dan apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktivanya tetap, maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing. Misalnya, dalam pembelian gedung beserta tanahnya, maka harga perolehan dialokasikan untuk gedung dan tanahnya. Dasar alokasi yang digunakan sedapat mungkin dilakukan dengan harga pasar relatif masing-masing aktiva, yaitu dalam hal pembelian tanah dan gedung. Maka dicari harga pasar tanah dan harga pasar gedung. Masing-masing harga pasar ini dibandingkan dan menjadi dasar alokasi harga perolehan. Yang kedua yaitu pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya kas sebesar angsuran. Itu yang selanjutnya ditukar dengan surat berharga. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan. Dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Jika harga pasar surat berharga dan aktiva tetap yang ditukar tidak diketahui, maka dalam keadaan seperti ini, nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aktiva tetap dan nilai-nilai berharga yang dikeluarkan. Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi, perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya. Selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal dicatat dalam rekening agio atau disagio, yaitu aktiva tetap, misalnya mesin, modal, agio saham. Bila dalam pertukaran ini perusahaan menambah dengan uang muka, harga perolehan mesin adalah jumlah uang yang dibayarkan, ditambah dengan harga pasar surat berharga yang dijadikan penukar. Yang selanjutnya yaitu ditukar dengan aset tetap yang lain. Banyak pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar menukar atau istilah populernya tukar tambah. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru, baik seluruh atau sebagian di mana kekurangannya dibayar tunai. Kondisi seperti ini, prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aktiva lama, ditambah uang yang dibayarkan kalau ada atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. Diperoleh dari aktiva yang dibuat sendiri. Melalui pertimbangan tertentu, perusahaan seringkali membuat sendiri aktiva atau aset tetap yang diperlukan seperti contoh gedung, alat-alat, dan parabot. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau karyawan yang masih idle. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva sendiri seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva tetap yang dibuat. Tapi untuk biaya factory overhead tidak langsung menimbulkan sebuah pertanyaan tentang berapa besar yang harus dialokasikan untuk aktiva yang sedang dibuat itu. Ada dua cara untuk membedakan biaya factory overhead, yaitu yang pertama, kenaikan biaya factory overhead yang dibebankan pada aktiva yang dibuat. Yang kedua, biaya factory overhead dialokasikan dengan tarif untuk pembuatan aktiva dan produksi. Bagaimana cara mempermudah pencatatan aktiva tetap? Aktiva tetap memiliki banyak cara perolehannya sehingga pencatatannya pun akan disesuaikan dengan cara memperolehnya tersebut dan kondisi yang berlaku pada saat aktiva tetap tersebut didapatkan oleh perusahaan.
Agar pencatatan aktiva tetap tidak mengalami kesalahan penempatan catatan transaksi keuangan, maka ada baiknya jika perusahaan mulai menggunakan bantuan aplikasi pencatatan keuangan atau software akuntansi online seperti jurnal. Manfaatkan juga aplikasi inventory barang untuk membantu mengelola inventory. Dapatkan semua informasi tentang jurnal dan dapatkan kesempatan. Itulah pengertian dari aktiva atau aset tetap serta contoh dan jenisnya. Mudah-mudahan informasi di atas yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.